Sobat calon guru semuanya, kabar gembira saat ini sudah mulai pengumuman pasca sanggah P3K 2024. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman termasuk dalam daftar nama yang tetap tidak lulus pasca sanggah, atau mungkin teman-teman termasuk dalam salah satu peserta yang lolos status verifikasi pasca sanggah. Di sini nanti silahkan segera dicek daftar nama sanggah diterima atau sanggahnya ditolak. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita cek di sini jadwal pengumuman pasca sanggah P3K 2024 itu adalah di tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ya. Ini adalah untuk masa sanggah untuk peserta seleksi P3K tahap 1. Itu tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024 ini diumumkan pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, tentunya di sini nanti antara satu daerah dengan yang lain itu bisa saja berbeda ya. Mungkin tanggal 5 sudah diumumkan, kemudian tanggal 6, tanggal 7, dan maksimal nanti tanggal 11 November nanti sudah akan diumumkan. Nah, kita akan memberikan contoh daerah yang sudah mengumumkan kelulusan pasca sanggah. Contoh pertama, daftar daerah yang sudah mengumumkan kelulusan pasca sanggah itu adalah di Kota Denpasar, teman-teman. Yaitu melalui pengumuman nomor sekian, yaitu hasil pasca sanggah seleksi administrasi pengadaan P3K 2024 di Kota Denpasar, yaitu berdasarkan pengajuan sanggah dan hasil seleksi hasil verifikasi ulang dokumen pelamar yang diunggah di SSJSN, maka diumumkan. Yang pertama, hasil keputusan pasca sanggah dapat dilihat pada laman web ssjsnbkn.go.id dengan login menggunakan akun masing-masing pelamar ya, sebagaimana tertera pada halaman web. Kemudian untuk jadwal dan lokasi seleksi kompetensi nantinya akan diumumkan ya, yaitu lebih lanjut melalui website resmi dari BKPSDM Denpasar Kota dan juga di media sosialnya. Ini salah satu daerah yang sudah pengumuman pasca sanggah seleksi administrasi P3K 2024 itu adalah di Kota Denpasar. Kemudian contoh lain untuk daerah yang sudah mengumumkan kelulusan P3K pasca sanggah itu adalah yang ada di daerah Kabupaten Kaur, teman-teman. Nah, ini di Kabupaten Kaur juga sudah diumumkan ya, yaitu pengumuman pasca sanggah hasil seleksi administrasi P3K 2024 yang benar menindaklanjuti pengumuman tim dan sekretariat tim pelaksana kegiatan seleksi pengadaan P3K 2024. Maka di sini filenya sudah bisa diunduh nih, yaitu P3K teknis, P3K kesehatan, dan juga untuk P3K guru. Dan ini adalah untuk yang pengumuman kelulusan pasca sanggah yang P3K teknis ya. Nah, ini adalah untuk P3K teknis formasi 2024. Jadi setelah kemarin dilakukan sanggah teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Jadi pada intinya kalau misalkan di daerah ini setelah masa sanggah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang semula berdasarkan pengumuman nomor sekian tentang hasil seleksi administrasi P3K jabatan teknis, maka ini berjumlah 683 orang ya. Ini menjadi 687 orang. Artinya dari 683 ini kan menjadi 687, berarti ada yang sanggahnya ini diterima, teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada sekitar 4-an teman yang pasca sanggahnya ini diterima ya, sanggahnya diterima. Kemudian teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian melalui SSJSN ya nantinya. Oke, nah ini adalah untuk contoh yang P3K teknis, ini ada yang sanggahnya itu diterima, teman-teman. Nah, ini kemudian berikutnya untuk pengumuman lainnya silahkan teman dipelajari ya secara detail. Selanjutnya sekarang kita cek yaitu untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah yang P3K guru. Nah, untuk P3K guru di sini setelah masa sanggah ini tidak ada perubahan status ya. Nah, di sini setelah masa sanggah tidak ada perubahan status pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat MS ya atau MS pada pengumuman sebelumnya. Jadi di sini jumlahnya adalah 178 orang dan berhak mengikuti seleksi P3K tahap berikutnya dengan cat BKN, teman-teman. Ini untuk formasi P3K guru, jadi tidak ada perubahan status kelulusan. Semoga saja teman-teman P3K guru daerah ini seluruhnya ini lulus pasca sanggah ya.
Dan selanjutnya yang ketiga untuk yang P3K tenaga kesehatan, di sini kita bisa lihat ya apakah ada perubahan status kelulusan, yaitu di sini juga tidak ada ya. Jadi untuk P3K kesehatan juga tidak ada perubahan status kelulusan. Nah, tidak ada perubahan status pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat ya atau MS pada pengumuman seleksi administrasi P3K tenaga kesehatan. Jadi di sini tetap sama, yaitu berjumlah 188 orang teman-teman. Inilah contoh dua daerah yang sudah mengumumkan kelulusan di Paskasangga. Bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pengumuman kelulusan Paskasangga, ini adalah silakan dicek secara berkala ya. Dan untuk mengecek pengumuman kelulusan Paskasangga, di sini caranya kita bisa login ke akun SSCSN masing-masing ya. Kita bisa ketikkan yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik login ya. Login masuk akun masing-masing. Dan di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian masukkan kode captcha yang muncul. Kemudian kita bisa klik masuk teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan kita cek di daerah ini, inilah masa sangga sudah berakhir, namun di sini belum ada pengumuman terkait tentang kelulusan Paskasangga. Kalau misalkan di sini di awalnya ini sejak awal kita sudah lulus seleksi administrasi, maka kalau misalkan sampai titik ini kita masih tampilannya sama seperti ini, berarti teman-teman di sini tetap lulus seleksi administrasi ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman yang awalnya ini tidak lulus seleksi administrasi, ketika sanggahnya diterima, ini nanti teman-teman akan tampilannya berubah. Yang awal ya TMS, ini berubah menjadi memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi seperti ini. Selanjutnya bagi teman-teman yang di sini awalnya ini sudah lulus seleksi administrasi, kemudian nanti dipantau untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, di sini nanti biasanya untuk mencetak kartu peserta ujian alias tombol cetak kartu ujian muncul, ini nanti adalah kalian pantau di tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember ya. Ketika dilakukan pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi. Jadi langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah lulus seleksi administrasi, ini adalah nanti mencetak kartu peserta ujian. Nah, ini langkah berikutnya ya. Kemudian seperti apa contoh tidak lulus Paskasangga atau sanggah ditolak? Nah, contoh sanggah ditolak ini kan ketika teman-teman nanti mendapatkan tampilan seperti ini ya. Sebagai contohnya, yaitu sanggah sudah berakhir nih. Nah, ini ketika di instansinya sudah diumumkan kelulusan Paskasangga, jika sanggah ditolak itu nanti masa sanggah sudah berakhir. Mohon maaf, sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Dan ini contohnya ya. Ini ketika dulu ini adalah kita nggak lulus seleksi administrasi dikarenakan salah upload ya. Salah upload, yang seharusnya diupload itulah KTP, ternyata yang diupload ini adalah kartu keluarga atau KK. Kemudian contoh lain yaitu ketika sanggah ditolak adalah seperti ini. Mohon maaf, sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan sanggah kita ditolak, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya kita bersabar, kita nanti ikut seleksi P3K di periode berikutnya ya. Oke, demikian, silakan segera dicek saja di instansinya apakah sudah pengumuman ataukah belum. Semoga saja teman-teman lulus seleksi semua ya P3K tahun 2024.